sama'i zatil buruj was sama'i wat tariq amina minad damamil. Siapa yang menjaga salat asar dengan membaca surat was sama'i zatil buruj dan was sama'i wat tariq amina minad damamil, aman dari penyakit bisul. Jadi kalau orang punya penyakit bisulan, ya, gatal menahun, nggak sembuh-sembuh, biasakan salat asar dengan rakaat fajr dengan dua surat ini. Nah, obatnya itu. Nah. Baik. Dan hadis Nabi nyatakan lagi, man hafidha salatul asar fi jamaah faqad wathaqallah fi zimmatillah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dia menjaga salat asar dengan berjamaah, maka dia dalam perlindungan Allah. Fi zimmatillah. Baik, ini kita masuk kepada kitab Al-I'tikaf. Kitab penjelasan tentang i'tikaf. Ya, sering kita mendengar istilah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Wa huwa lugatan luzumu syai' aw walau syarran. Secara bahasa arti i'tikaf adalah terus menerusnya seseorang kepada sesuatu walaupun itu sebuah tempat yang jelek atau kelakuan yang jelek. Kita terus menerus, ya, di situ namanya i'tikaf dalam bahasa Arab. Secara bahasa, ya. Nah, wa syar'an, definisi syariat agama, maksud maksus min syakhsin maksus fi makanin maksus biniyah. Menetapnya seseorang yang khusus, ya, dari orang yang khusus dalam tempat yang khusus dengan niat. Ya, artinya diamnya seseorang muslim, ya, khusus muslim, ya, tidak semua umum, ya, di tempat yang khusus yaitu di masjid. Pendapat yang lain menyatakan boleh di majelis taklim atau pesantren, ya, dengan niat yang khusus. Niat, saya niat i'tikaf di masjid ini, ya, selama saya ada di dalamnya. Nah, itu dihitung detik, menit, jam adanya kita, walaupun tidur, ya, dihitung sebagai ibadah. Apalagi kalau kita sholat, apalagi kita baca Quran, apalagi kita ta'lim, berkali lipat pahala itu didapatkan. Diamnya saja kita dalam kalau niat i'tikaf. Perlu niat itu, makanya saya tulis tuh, ya, di pintu-pintu masjid itu ada niat i'tikaf. Biasakan niat, ya, baca itu. Nama itu i'tikaf fi hadzal masjid wa dumtu. Wa hiya sunnah muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Ya, berarti Nabi nggak pernah tinggal kalau muakkad itu. Ya. Wa syurutuhu sab'atun. Syarat-syaratnya i'tikaf ada 7. Yang pertama Islam. Jelas orang kafir tidak sah. Ya. Apa hukumnya orang kafir masuk masjid? Fala taqrabu masjidal haram hadza. Kalau masjidil haram haram, nggak boleh. Karena itu surat Taubah, ya. Innamal kafirun najisun fala taqrabu masjidil haram. Maka orang kafir adalah najis, maka tidak boleh mendekati masjid ini, maksud masjidil haram. Ya. Yang dimaksud najis ini najis akidahnya, bukan najis badannya, ya. Jadi kita boleh salaman apa semua muamalah, nggak ada masalah, cuman akidahnya nggak boleh, ya. Nah, selain masjid haram, ya, masuk masjid Istiqlal, ya, masjid yang lain, masjid kita nih, ada orang Nasrani atau di luar Islam mau masuk, dilihat apa maslahatnya, kemauannya apa, tujuannya apa, ya. Kalau bakal dia jadi tertarik akan Islam, maka dibolehkan, ya, dibolehkan, ya. Tapi belum bernilai ibadah. Tapi kalau kita orang Islam sudah niat i'tikaf, dia muslim, ibadah, duduknya di masjid. Yang kedua agel, berakal. Berarti kalau orang gila tidak sah i'tikafnya. Yang ketiga wan naqa 'anil haid wan nifas. Dia harus bersih dari haid dan nifas. Kalau perempuan nggak boleh dalam keadaan sedang haid atau nifas, ya. Perempuan jangankan di masjid, di halamannya aja nggak boleh kalau sedang haid atau nifas, ya. Yang sudah dinamakan masjid nggak boleh dia masuk, lewatnya nggak boleh, ya.
In khafat talwithu, kalau ditakutkan bakal berceceran darahnya haram. Tapi kalau dipastikan tidak akan berceceran, hanya lewat boleh. Walaupun itu hukumnya makruh. Yang ketiga, wa alla yakuna junuban, tidak boleh junub. Kita laki-laki ya, kalau junub seandainya tidur di masjid sampai mimpi keluar sperma, wajib keluar itu. Langsung segera dia, pas dia sadar harus dia keluar, langsung mandi. Dan syarat yang kelima, ayyalbasa fawqa qadri tuma'ninatis shalah, hendaknya berhenti sejenak seukuran di atas tuma'ninahnya salat. Kalau tuma'ninah salat itu hanya kadar subhanallah. Kita sujud nempel nih testa subhanallah, bangun lagi udah dapat tuma'ninah itu. Ya. Tapi kalau di atas itu maka subhanallah alhamdulillah. Kita masuk masjid, nah saya niat i'tikaf di masjid ini, subhanallah alhamdulillah, keluar dapat i'tikaf, pahala i'tikaf dapat. Ya, sudah dapat. Ya. Karena ukurannya subhanallah alhamdulillah. Seperti juga khatib, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua dia harus duduk dengan ukuran di atas tuma'ninah salat. Duduk subhanallah alhamdulillah, itu yang paling pendek. Yang bagusnya baca qul huwallah 3 kali atau 1 kali minimal, atau baca sayyidul istighfar, ya, rajanya istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya, doa mustajab itu antara khatib pertama dan khatib kedua, ya, khutbah. Duduknya itu mustajab doa. Doa kita minta istighfar, minta ampun sama Allah. Apa-apa ya. Dan yang keenam, ayyakuna fil masjid wal jami aula, dan hendaknya di masjid atau lebih bagusnya jami, itu lebih utama. Apa bedanya masjid sama jami? Kalau masjid jami itu masjid yang digunakan sholat Jumat. Nah seperti ini kita gunakan sholat Jumat. Nah ini masjid plus namanya, masjid jami. Dia masjid dipakai 5 waktu dan dipakai sholat Jumat, berarti sah untuk i'tikaf. Ini mazhab Syafi'i, mau dalam keadaan puasa ataupun tidak puasa. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, syaratnya orang i'tikaf harus dalam keadaan berpuasa, baru dianggap sah dia i'tikaf. Nah, mazhab Maliki susah, ya, harus bersama puasa. Jadi syaratnya orang kafir masuk masjid apa? Dapat izin dari muslimin dan tidak menghancurkan kehormatan masjid. Gitu ya.